Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid dharain amin. Ma lam yakhla' al-'idhar lam turfa' lahul astar. Siapa orang yang tidak melepas atribut-atribut zahir, maka sulit dia melepas hijab-hijab menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya seperti yang sudah berulang kali kita bahas, entah kenapa kita ini kok menjadi seneng nggatekke perkara sing janjane mboten patoso digatekke kali Gusti Allah. Biasa-biasa saja. Butuhnya orang sholat kan bersih, suci, rapi. Mewah kan ya ndak harus, gitu ya. Kurang lebih gitu. Tapi entah kenapa nek orang mewah ki ora marem, gitu. Makan juga demikian, berpakaian juga demikian, dan sebagainya. Sebenarnya kalau memang itu keberadaan aslinya yang menurut orang lain mewah, ya tidak apa-apa. Yang menjadi masalah adalah titik memperhatikan kondisi zahir ini, kita memiliki fokus lebih tumpah ruah lah, ini repot ini. Karena nanti akan mengurangi jatah-jatah atau porsi-porsi bagaimana kita memperhatikan, memuhasabai apa-apa yang memang asli sebenarnya diperlukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yakni sikap hati. Khawatirnya kalau terlampau fokus pada sesuatu yang bernuansa atribut atau fokus pada sesuatu yang bernama casing, kita jadi mengabaikan isi. Khawatirnya begitu. Sebenarnya tidak apa-apa kalau itu memang keberadaannya memang demikian. Artinya dianak-anakke padahal boten enten niku nggih kurang sae, tidak dianak-anakkan gitu. Tidak diada-adakan padahal ada nggih kurang sae. Ngoten nggih. Sing sae pripun? Sing sae itu wis pokok nek tampilan zahir saka Gusti Allah ngoten ya alhamdulillah. Selebihnya yang 90% lebih adalah untuk terkait bagaimana hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gitu. Sehingga karena tidak begitu memberikan porsi memperhatikan perkara zahir kebangetan, maka terjadilah para sahabat itu akhirnya secara zahir memang kurang menarik. Apalagi orang-orang seperti Sayyidina Salman Al-Farisi, kemudian Sayyidina Abu Darda, bahkan Sayyidina Umar sendiri bingung ini raja-raja Persia melihat loh ini rajane wong muslim mongko ngene iki tok. Nah, kan kurang lebih begitu. Sebenarnya bukan karena apa-apa, karena sudah terlampau repot pada sisi-sisi batin yang itu tidak ada istirok, tidak ada kemarin kita pernah menyampaikan, saya tak tanya sama panjenengan, sesuatu sing
sing umum dengan yang spesial, itu harusnya kita memperhatikan sesuatu yang biasa atau yang spesial. Yang spesial kan? Yang spesial lah. Kalau tampak zahir itu boleh penampilan, boleh cara kita bergaya hidup dan sebagainya, itu disaksikan oleh teman, disaksikan oleh tetangga, disaksikan oleh suami, oleh istri, oleh anak, oleh malaikat, oleh Allah. Tapi kalau untuk satu hal bernama al-qalb, yakni hati, ini spesial untuk Allah. Lah, aktivitas yang nggo gawe biasa, nggo gawe kabeh wong ngerti karo aktivitas yang spesial nggo gawe Gusti Allah, harusnya kita akan memiliki lebih fokus yang mana? Yang nggo gawe Gusti Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Gitu. Sehingga nek memang adanya begitu, ya sudah begitu, tidak usah diberlebih-lebihkan menjadi meninggi. Sedemikian pula nek memang adanya begitu, tidak usah direndah-rendahkan sehingga merendah, biasa saja. Itu kalau aktivitas zahir. Nah, sementara ada sebuah aktivitas yang di sana spesial, di sana Allah Subhanahu wa taala tidak bareng siapa-siapa untuk memberikan penilaian dan perhatian, bahkan malaikat pun tidak bisa. Maka orang yang tidak bisa digoda oleh setan adalah al-mukhlisin, orang yang menspesialkan hatinya untuk Allah. Nah, hari ini kita akan belajar seperti itu. Kayaknya seumuran kita itu wis ora butuh disebut begini atau disebut begitu. Nah, leres mboten. Lah kok ada orang seumuran segini disebut tidak pas dengan yang ada, kok kita masih resah, ini repot berarti. Nek memang panjenengan kepengin duduk di depan atau sholat di saf pertama, itu ya bukan dalam rangka pen ketok soleh. Kalau pengen duduk di belakang juga bukan dalam rangka khawatir disebut soleh, gitu nggak? Khawatir disebut hebat, bukan. Yes, memang nek dong pas lagi takdir nang ngarep ya dinikmati nang ngarep, pas takdir nang mburi dinikmati nang mburi. Sing penting atine nggak teke kan, ngoten. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena menjadi perkara juga baca Quran keras dalam rangka pen disebut ahli atau pen disebut suaranya api, itu masalah. Atau wis lah alon wae lah, engko ndak diarani aku ki, nah itu juga masalah, sama masalah. Terus pripun ya biasa mau nek pas lagi seru ya lillahi taala, nek pas lagi alon nggih lillahi taala. Itu saja sih. Pun ceton apa dereng iki? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Buat ceton iki. Oh ya berarti rampung ngaji ini. Buat iku mawon. Lah, apakah kita seperti itu atau tidak? Itu niku dereng konangan kalau hanya sebuah penyebutan. Masih ingat ya, ngaji kemarin banget yang di Ungaran itu. Imam Al-Haddad mengatakan, pengakuan itu mudah banget. Yang sulit adalah bila pengakuan itu mulai diuji dengan kondisi-kondisi. Nah itu. Orang bisa saja mengatakan saya lillahi ta'ala dengan melakukan seperti ini. Bukan masalah itu, ngaku seperti itu. Tapi apakah benar lillahi ta'ala ataukah tidak? Biasanya kondisi itu akan konangan ketika diwalik. Pada saat kita misalkan ngurus satu urusan, entah itu masjid, mushola, pesantren atau apapun itu, kemudian kita katakan wis aku lillahi ta'ala wis ngene iki tak niati tenan karena Allah. Lalu satu ketika ada orang bilang demikian, wah apa iki nganu pamrih kok ngono wis kuwi wonge
ora ikhlas. Lah kok ndelok aku kayak ikhlas, ya mboten usah. Mboten usah. Ketika kita ngeten atau memberi sesuatu. Saya lillahi ta'ala kok ngasih karena Allah. Terus kemudian yang diberi itu belas ora matur suwun. Nah, ini sebenarnya pelajaran-pelajaran yang telah lalu sih. Belas ora matur suwun yang kita kasih. Saya tanya jenengan tenang hati, kira-kira nyeren apa plong? Katanya lillahi ta'ala, ngeten nggih. Katanya napa? Lillahi ta'ala. Ngasih sesuatu ke siapa begitulah ya. Saudara atau teman atau lembaga atau kemana begitu, atau ke masjid atau apa. Wis aku lillahi ta'ala wis ngasih itu tidak harus berupa finansial, tapi juga ngasih waktu dan sebagainya. Ternyata apa yang kita lakukan itu diabaikan oleh orang lain. Apa yang kita berikan itu ternyata orang dirgoni gitu ya. Saya tak tanya, nyer atau plong? Nyer atau plong? Wonge matur nuwun kowe ora, nyer napa plong? Nyernya itu menunjukkan bahwa kita itu butuh apresiasi manusia. Ya sing jenengane ora lillahi ta'ala ya niku. Berarti kan pengakuan lillahi ta'ala itu tidak teruji atau gagal diuji. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena nek ngaku tok gampang ah. Ngaku tok gampang. Nah, terus sing pripun nggih? Wong karena dari awal itu memang lillahi ta'ala nggo gawe Gusti Allah dene manusa meh pripun-pripun nggih. Jengkel ya mboten, mutung ya mboten, wong ya memang lillahi ta'ala. Tapi umumnya kita nek kesainane niku mboten diregoni akhirnya napa? Iya tadi itu minal mutungin. Minal mutungin ini membuktikan bahwa prioritas kita ini masih ada di atribut. Prioritas kita ini masih jadi atribut. Padahal nek nggo gawe nilai tawi santai saja. Bon, agar lebih paham, saya contohkan beberapa contoh di sini yang saya ambil dari beberapa kitab. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mulai dari orang yang dia itu berpura-pura baik, berpura-pura mewah dan berpura-pura tidak mewah. Berpura-pura baik dan berpura-pura tidak baik. Nah itu sing masalah itu kepura-puraan itu. Gitu. Jadi saya contohkan dulu pada saat ya Allah. Nah ini Sayyidina Hasan Al-Basri. Sayyidina Hasan Al-Basri. Beliau itu pernah disuguhi banyak sekali hal-hal penting menurut orang lain untuk beliau. Tapi beliau itu ngambilnya memang yang secukupnya. Kula tak tanglet kalian jenengan. Satu ketika jenengan kai wakeh ngeten. Kira-kira njukuk kathah napa njukuk sithik mawon? Pripun iki? Ya tetap kathah ya, wong kai wakeh kok. Beliau itu ngambil sedikit, lalu kemudian ditanya, lu kok cuman segitu? Beliau menyebutkan, tapi wong butuhe mung semene nggo gawe ngadep marang Gusti Allah. Lah kalau banyak kan lebih baik enggak ngomong lali gitu. Nah, ini contoh yang tepat, insyaallah. Tapi kita ini nek mikir yo, pripun yo, rasane kok ora ono cukupe yo nggih. Maka kemudian orang tersebut minta nasihat kepada Sayyidina Hasan Al-Basri. Terus harusnya begini. Kata beliau begini. Ini walaupun kula mboten saged nglampahi nggih, ya dereng saged lah, bukan mboten saged. Kata beliau,
Kalau engkau minum air laut, itu semakin diminum hilang dahaganya atau semakin dahaga? Lah itulah dunia. Itu kata beliau, lah itulah dunia. Maka beliau kemudian ngambil sisi cukup. Ini contoh pertama. Kenapa? Karena yo kuatir ganggu lah ya. Nek cara kula begitu entuk akeh ya piye carane golek alasan pen wah ini lillahi taala nek cara kula. Terus kemudian ada lagi di sini dicontohkan terkait orang yang dia itu ingin hatinya itu tidak terjerumus dalam sesuatu sing bernuansa atribut atau tampak zahir. Nah, tampak zahir. Di sini dipisahkan tentang Sayyidina Ibrahim bin Adham. Itu sebenarnya adalah anak raja dari Khurasan yang beliau itu memilih untuk kemudian hidup dengan zuhud, meninggalkan dunia bukan apa-apa, karena meninggalkan kerajaan. Kemudian ditanya, kenapa engkau meninggalkan kemewahan kerajaan? Beliau menjawab, karena aku telah memiliki kerajaan hati yang lebih mewah. Maksudnya bagaimana? Keasikan dengan Allah, gitu ya. Keasikan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus habis itu beliau itu satu ketika setelah lama beliau di Haramain belajar banyak hal, ada orang fakir itu dia nangis-nangis dengan kefakirannya. Kata Sayyid Ibrahim bin Adham, wah kamu itu zuhudnya ndak modal sih, berarti paham sudah modal. Zuhudnya ndak modal itu memang asli ora duwe ngoten lho. Orang kok memilih sederhana bukan memang asli napa ora duwe tadi begitu. Nah, Allah alam bisawab. Yang pasti saya hanya mau menyampaikan pada pertemuan hari ini, agak sulit seseorang itu apabila menumpah ruahkan fokus pada hal-hal yang bernuansa zahir. Sebab dengan hal itu nanti dia nggatekke urusan hal-hal yang lebih substantif itu akan terganggu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hal itu nampak pada saat diri kita ini melakukan amalan-amalan atau melakukan perjuangan-perjuangan atau melakukan kebaikan-kebaikan yang biasanya nampak lillahi ta'ala atau nampak karena Allah, nampak tidak lillahi ta'ala itu dari respon sekitar. Bila dari respon sekitar kok kita masih melakukan kebaikan itu tanpa merasa resah dengan kanan kiri, maka itu namanya lillahi ta'ala. Tapi kalau masih gampang terguncang, nah itu berarti karena tampilan zahir kita ini masih agak kebanyakan. Dari situ di kitab namanya Hikmatut Tasyri' itu diantara cara-cara orang untuk banyak fokus hati kepada Allah, latihannya adalah selain sebenarnya banyak, saat sholat juga bisa, saat baca Quran juga bisa, yakni saat-saat ibadah yang ada keterlibatan selain hati juga fisik yang maksimum. Sing keperinget lah, sing tenanan itu biasanya adalah saat umroh atau haji. Janjane mboten kudu umroh haji. Kenapa kok saat umroh atau haji? Karena umumnya orang saat umroh atau saat haji itu keterlibatan hati sama fisik itu menyatu. Contoh orang lagi tawaf gitu ya. Orang kalau lagi tawaf itu benar dia fokus kepada Allah, maka dia sedang berlatih untuk tidak gampang terombang-ambing oleh kanan kiri. Jenengan gateke netong pas lagi umpami nggih di sekitar Hijr Ismail itu kan rodok sepi. Begitu agak mepet ke Hajar Aswad pripun?
rame banget ya, sampai uyel-uyelan. Orang kalau memang fokusnya kepada Allah ya tidak ada masalah apa-apa, tidak ada masalah apa-apa. Tapi begitu orang tercerabut dia tidak fokus kepada Allah, pas lagi uyel-uyelan nang sekitar Hajar Aswad, niki sing kesurung sithik, ojo cepet-cepet ngono lho. Terlalu alon temen ora maju-maju. Kesikut yo iki sapa to nyuting-nyuting dan sebagainya. Dan orang Indonesia itu ya kecil-kecil. Sehingga pas di Hajar Aswad itu di antara sunnahnya kan Islam yaitu memberikan isyarah sambil melambaikan tangan bismillahi Allahu Akbar. Kita orang Indonesia kan cilik-cilik. Nek dong pas kuwi kok ora fokus karo Gusti Allah. Pas dhuwur iki ngene iki wong negro seng. Lho betul napa mboten? Lah, kita masih merasakan seng kelek negro. Itu membuktikan dhewe iki ora pati fokus karo Gusti Allah. Lho, les napa mboten? Nek bener-bener fokus karo Gusti Allah, jan ora krasa apa-apa. Nikmat mawon. Kaya umrohi wong desa-desa sing ngedol tanah dan sebagainya kaji ning sultan niku was ora krasa sing ngono. Tapi bangsa-bangsa umroh-umroh kula wis usah nyentoke liyane. Sing nggo gawe lifestyle kok ngono kuwi wah yo iseng kuwi. 30 juta per pengen ngerasake. Ya saya hanya mau menyampaikan betapa diri kita ini masih nggatekke banget untuk perkara-perkara zahir. Kenapa? Ya keasikan hati kepada Allah itu belum teraduk-aduk. Nah terus piye carane ngaduk-aduk keasikan hati kepada Allah? Ada banyak cara. Di antara cara yang paling gampang adalah al-ittirar. Amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yaksifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah. Tapi qalilan ma tadhakkarun. Al-ittirar itu kondisi yang sangat mendesak. Orang kalau sudah dalam kondisi terdesak, misalnya jenengan anake meh operasi, meh kaya antara hidup dan mati panjenengan. Kuwi niki lek sujud niku pripun? Ngrentes napa mboten? Dungane niku khusyuk napa khusyuk banget. Ini sudah tidak butuh untuk kita dilihat tidak khusyuk atau tidak nampak khusyuk, wis ora butuh karo manusa. Kenapa? Ati niku bener-bener nyantol kalih Gusti Allah. Nggih napa nggih? Asline sing diperlukan sing kados niku. Wong dhewe iki asik banget karo Gusti Allah ki lho. Aneh dadak nunggu kepepet lho. Lho, leres napa mboten? Janjane ora kudu nunggu kepepet. Nah, terus pripun dambuh kula bingung kan. Kok ya kudu nunggu kepepet. Janjane ki untuk rindu kepada Allah, untuk hati sedemikian fokus asik karo Gusti Allah kan ora kudu nunggu sing kados niku to. Ini bagaimana Rasulullah SAW itu sholat sampai benar-benar lama, sujudnya tidak berhenti-henti. Ini bukan karena memiliki keasikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak butuh terus kemudian wah kita sujudi rodok suwi. Kalau kita kan mesti berjajal sholat dewean nang masjid terus pas lagi asik banget sujud rodok suwi, dadak ana wong buka lawang seret niku kan terus nang ati terus muni ngene. Ana sing nyekseni to. Ya Allah ya Rabbal. Niki kula cerita awak kula piyambak jenengan nggih. Lain cerita kalau kondisinya terdesak. Lain cerita kalau dia terdesak. Karena memang lagi butuh banget karo Gusti Allah. Niki didelok mboten didelok menungso, niku tetap fokus karo Gusti Allah. Nah, terus pripun? Nah ini yang terakhir nih, jadi kalau buat mireng niku suara di tapi kaya ini belum rampung sekedip. Nah terus berikut, nah terakhir nih dibahasakan, berarti kuncinya untuk yang orang awam ya,
adalah ada di nuansa bernama faqirun ilallah, faqirun ila rahmatillah. Bagaimana kita menghidupkan suasana hati itu benar-benar butuh karo rahmati Gusti Allah. Butuh banget karo keberadaan pertolongan Allah itu benar-benar butuh banget. Sehingga karena hati ini ku terlatih sangat butuh kepada Allah, ini didelok ora didelok manusa, diomong kong ini diomong kong ngono niku mboten krasa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mung yang aneh kita ini butuh banget karo Gusti Allah, saya tanya. Kita ini ndonga muga-muga diparingi keselamatan, lancar, tidak ada halangan. Itu biasanya pas mau bepergian atau pas di rumah. Tunggu selamat. Bepergian atau di rumah. Nah itu yang aneh. Padahal nang omah tahu-tahu cilokong itu bisa atau tidak? Lah kok dadak melungan iki lho. Karena berarti butuhnya hati kita kepada Allah, meronta-ronta membutuhkan pertolongan Allah ini belum istiqomah. Nah, sebagai penutup yang mau saya sampaikan, istiqomahkan hati untuk selalu butuh Allah. Bukan hanya pada saat mau perjalanan, karena kenyataan orang ngopo-ngopo nang omah tiba-tiba kepleset yo bisa. Ora kudu ngenteni nang mobil nang tol kok. Nang omah kepleset yo. Bahkan orang apa-apa ora kepleset ujuk-ujuk tsunami bisa. Suasana butuh pertolongan Allah, bahwa Allah ini kunci, bahwa Allah ini penentu, itu yang membuat kita ini akhirnya tidak begitu nggatekke perkara kok. Ampun niku wis pokoke niku. Saya rotok. Jadi mampu rotok curhat niki. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga